Ya, baik pemirsa, terima kasih banyak masih setia bersama kami tentu di TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya di Taman. Baik, dan senang sekali ya. Saya bahagia sekali sore hari ini karena bertemu dengan teman-teman dari SMK Jetis, kemudian dari SMA Negeri 1, SMK Delingo, ya, benar ya? Iya. Ini soalnya dua-duanya itu hampir sama, tidak ada bedanya gitu ya. Sama-sama bantu maksudnya ya. Ya, ke SMK Delingo, kemudian juga SMA Negeri 1 Jetis. Dan tentunya sore hari ini bersama orang-orang yang hebat karena di sini ada Bapak Ibu guru. Tanpa beliau semua kita mungkin tidak akan bisa menjadi seperti ini ya. Setuju teman-teman? Iya, jadi kita kasih penghargaan dulu untuk Bapak Ibu guru kita yang hadir sore hari ini ya. Baik, sekolahku nyaman, belajarku tenang. Itu adalah tema yang kami pilihkan di kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah melihat sekilas ya visual dari SMK Delingo. Nggak salah ya. SMK Delingo. Luar biasa ternyata memang khusus ya Pak. Program unggulan dari SMK Delingo ini. Iya, jadi kita program unggulan kita adalah kriya kayu, ya, kompetensi kriya kayu. Meskipun kita punya program yang lain dan kriya kayu ini memang kita buka di awal berdirinya sekolah ini. Ini memanfaatkan potensi wilayah. Kita tahu Mbak Rian ya bahwa di Delingo ini wilayahnya adalah pegunungan, kemudian di sana ini sebagian besar wilayah penduduknya ini membuat mebel. Nah, kemudian kita memanfaatkan potensi itu, kemudian kita membuka jurusan kriya, di mana nanti ada dua produk yang kita ajarkan untuk anak-anak itu bisa mebel dan handicraft. Ya, gitu. Baik ya. Ya, baik, nanti kita akan gali lagi ya Pak ya. Iya. Ternyata menarik sekali, hebat loh. Kelas 10 sampai kelas 12 sudah menekuni tentang kriya. Iya. Itu kan dari ukirnya sampai dengan desainnya. Betul, nggak nyangka gitu ya. Nah, baik, nanti kita akan gali lebih lanjut lagi bersama Pak Bambang. Nah, ini ke Pak Herman dulu Pak. Kalau tadi ada Adiwiyata gitu kan, sebagai Adiwiyata mandiri ya. Itu mungkin boleh tahu sedikit saja sebelum kita lihat visual, prestasi yang paling dalam waktu dekat ini sudah diraih oleh SMA Negeri 1 Jetis. Terima kasih Mbak Erina. SMA Jetis untuk lingkungan memang luar biasa. Boleh tepuk tangan ya? Lingkungan ya. Karena Adiwiyata Mandiri di DIY yang pertama adalah SMA Negeri 1 Jetis. Dan prestasi ini sudah diukir oleh SMA Negeri Jetis sejak tahun 2009. Itu begitu muncul pertama kali sudah dapat predikat sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah sehat ya, wah hebat. Sekolah sehat tingkat nasional. Nanti kita akan lihat dulu ya Pak, visual dulu, biar mungkin pemirsa juga lebih ada bayangan. Ternyata bersih sekali, sehat sekali, dan ternyata benar ya kalau sekolah itu sehat, bersih, belajarnya tenang ya Pak ya. Nanti kita buktikan lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Taman Gabusan untuk menyaksikan visual berikut ini. Bagi kami, Adiwiyata hendaknya bisa menjadi gaya hidup. Tujuan kami bukan perlombaan, melainkan pengakuan. Dan Adiwiyata Mandiri bukan tujuan akhir, hanya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagi kami yang penting intinya adalah bagaimana membangun budaya untuk peduli pada lingkungan di sekolah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap terwariskannya gaya hidup ini dari generasi ke generasi berikutnya. Sebuah ungkapan dari seorang kepala sekolah Dr. Andes Herman Priyono yang mampu menggugah inspirasi di kalangan sekolah menengah atas Negeri 1 Jetis Bantul, bahkan diapresiasi oleh masyarakat lainnya. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis berdiri pada tanggal 20 November 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0558/1984.
Mulai bulan Juli 1996, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis menempati gedung baru yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Sejak SMA Negeri 1 Jetis berlokasi di Kertang Sumber Agung, Jetis, Bantul, dari waktu ke waktu hingga sekarang terus berkembang dan meningkat dalam pengelolaannya, termasuk terinspirasi menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Program adiwiyata adalah untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah, menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, SMA Negeri 1 Jetis menerapkan kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah. Kebijakan tersebut tercermin dalam visi misi sekolah yang tercantum dalam dokumen KTPS dan Renstra SMA Negeri 1 Jetis. Di antaranya adalah JBESA atau Jetis Bebas Sampah. Selain itu terdapat program mematikan mesin di area sekolah untuk mengurangi polusi dan global warming, efisiensi penggunaan air, listrik dan ATK, serta adanya peringatan hari-hari lingkungan. Selain pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, pengembangan dan pengelolaan sarana pendukung, serta integrasi pembelajaran lingkungan hidup dalam mata pelajaran di SMA Negeri 1 Jetis. Untuk dedikasinya itulah, maka pada tahun 2009, SMA Negeri 1 Jetis dinobatkan menjadi Sekolah Sehat Nasional pada tahun 2009. 3 tahun kemudian bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni tahun 2012. SMA Negeri 1 Jetis berhasil memperoleh Adiwiyata Nasional 3 tahun berturut-turut dan dinobatkan menjadi sekolah kategori Adiwiyata Mandiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentunya masih banyak prestasi yang diukir oleh SMA Negeri 1 Jetis Bantul ini. Terima kasih banyak pemirsa Anda masih setia bersama kami tentunya di Taman Gabusan TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolahku nyaman, belajarku tenang. Tadi kita sudah melihat bagaimana asrinya, bagaimana hijaunya suasana di SMA Negeri 1 Jetis ya. Hebat sekali dan ini memang merupakan prestasi yang sudah diraih ya Pak ya sejak tahun 2009 dan itu sudah ada prestasi-prestasi lain pastinya ya Pak Herman ya. Ya, mungkin apa Pak? Prestasi dalam bidang lingkungan khususnya. Ya, saya lanjutkan dulu. Pada tahun 2009 tadi Sekolah Sehat Tingkat Nasional, pada tahun 2010 Sekolah Jetis sudah masuk menjadi Sekolah Calon Adiwiyata. Sekolah Calon Adiwiyata. Setahun kemudian 2011 menjadi Sekolah Adiwiyata. Lantas pada tahun 2012 alhamdulillah menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri. Ibu Sewu ini sudah paling dubur mentok. Jadi sudah habis. Paling habis. Ya. Sudah paling prestasi puncak ini ya. Untuk Adiwiyata. Untuk Adiwiyata. Baik. Dan kalau tidak salah tadi ada kewajiban setelah mencapai raih gelar Adiwiyata Mandiri itu harus apa tadi kalau tidak salah sudah Pak? Menjadi kewajiban daripada sekolah yang menyandang Adiwiyata Mandiri mempunyai tugas harus mengadiwiyatakan sekolah-sekolah di sekitarnya. Maka Nyuwun Sewu pada hari ini kami undang kepala sekolah sekolah binaan kami. Kepala sekolah binaan. Sekolah binaan karena alhamdulillah pada tahun ini dan mohon doa restunya oleh pemirsa semua di Bantul ada 7 sekolah yang akan maju di tingkat nasional. 7 sekolahan ya? Ini hadir semua 7 sekolahan. Hadir 7 sekolahan ya? Ya baik. Kemudian apalagi selain kewajiban untuk mengadiliyatakan lingkungan atau sekitar atau sekolah-sekolah juga, kemudian karena sudah menjadi komitmen dan jiwa dari keluarga besar SMA Negeri Jetis tentang adiwiyata. Kami keluarga SMA Jetis pada tahun 2012 juga
memberanikan diri mengadakan lonceng tentang siswa peduli lingkungan. Jadi untuk komunitas siswa peduli lingkungan yang diadakan action dengan jemput sampah di Pantai Baru di Bantul, yang di lonceng dibuka oleh Bupati Bantul yang pada waktu itu diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Ya, itu diikuti oleh 300 siswa Kabupaten Bantul, baik dari sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Jemput sampah ya? Iya, jemput sampah. Artinya seperti kayak ngeresiki gitu, membersihkan. Jemput sampah, iya, karena roh dari Adiwiyata adalah lingkungan yang bersih, bersih. Lingkungan yang bersih. Bersih adalah sehat. Maka action-action seperti itu bahkan Nyuwun Sewu sudah menjadi jiwa SMA Negeri Jetis. Bahkan yang namanya jemput sampah kelihatannya sudah menjadi roh. Kelihatan kok Pak, kelihatan itu kelihatan kalau menjadi roh jiwa bersih tadi itu sudah terlihat, karena tadi juga masuk KVR itu yang namanya kalau itu risi ya Mas ya, tadi ada sampah permen aja langsung diambil tanpa ada perintah tuh. Tapi keren ya, ternyata saya bisa mencuri sedikit gitu kan. Iya, karena di Jetis tidak ada waktu tanpa kebersihan. Bahkan di sekolah kami setiap jam terakhir, 10 menit terakhir ada gerakan bersih, maka anak itu harus tanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Bahkan untuk kelangsungan penjaga kebersihan di SMA Jetis, karena yang namanya Adiwiyata itu sebetulnya Nyuwun Sewu di sekolah Jetis sebetulnya tidak mencari pengakuan, tapi itu sudah menjadi jiwa. Sehingga untuk kelanjutan kebersihan dan keindahan itu memang sudah kami serahkan pada warga Jetis. Bahkan sekarang juga kami membawa kader-kader dari para siswa di sana, misalnya kader sampah. Ada kader sampah. Iya, ini ada kader sampah. Mana yang sebagai kader sampah? Boleh berdiri kader sampah? Tapi ini perwakilan. Berapa Pak perwakilan? Ya, kader sampah boleh berdiri Mas. Ya, kader sampah ya. Setiap hari berapa banyak sampah yang sudah di ya kan kader sampah ya Mas, itu mungkin konotasinya lebih kepada ini ya. Kepada kebersihan. Jadi kalau ada sampah harus gitu. Mungkin boleh pinjam mikrofonnya. Tadi mikrofonnya di mana ya? Boleh pinjam sebentar? Ya, Mas, monggo Mas. Saya Ibu. Oke. Dengan Mas siapa Mas? Mas siapa? Ya, sebagai kader sampah gimana? Kesulitan nggak? Karena kan harus di dalam sekolah juga, mungkin action di luar sekolah juga kan